Amerika kerennya apa? Setannya doang pakai jas. Di sini kita koruptor pakai jas. Di luar negeri koruptor nunduk, di Indonesia dia dada-dada. Sudah. Indonesia itu negara yang sangat keren. Kita banyak dijajah oleh bangsa asing zaman dulu, tetapi kekayaan alam Indonesia sampai hari ini tetap stabil. Setuju? Jangan percaya kata orang-orang di luar sana Indonesia akan bangkrut, Indonesia akan begini. Jangan. Kita doakan Indonesia harus tetap berdiri sebagai negara yang utuh. Betul? Betul. Saya jujur teman-teman, dengan kondisi seperti muka ini, ya kan, muka saya yang selalu tertuduh dalam hal apapun. Ya, saya ke gereja ada yang hilang handphone segereja ngelihat sesaya gitu. Saya kadang-kadang suka miris sampai doa, Tuhan kenapa Mongol yang dituduh gitu. Serius loh teman-teman, di gereja ada yang hilang handphone, itu sebaris kursi itu langsung lihatnya ke Mongol. Saya doa di gereja, Tuhan kalau kayak begini besok gua pindah agama. Teman Mongol nyolek percuma ngol, sebelah hilang sandal pasti lu juga. Jadi serba salah. Tetapi justru Indonesia memberi apa buat Mongol? Panggung untuk saya bisa jadi artis, Pak. Ya, artis yang paling laku sampai hari ini di bidang stand up hanya Mongol saya. Iya dong. Orang nanya, kenapa Mongol lu milih stand up, kenapa nggak main sinetron? Stand up lebih enak Pak, 15 menit pulang lunas. Ya kan? Kalau sinetron nggak tayang di TV, nggak dibayar Pak. Udah begitu kalau main sinetron nggak mungkin saya jadi pemeran utama. Nggak mungkin selama Aliando, Al Ghazali, ya kan, Chico Jericho, Jeffrey Nicole masih hidup. Saya kebagian pasti jatuh dari pohon. Gitu Pak. Saya main sinetron ganteng-ganteng serigala. Pemain semuanya ganteng Pak. Aliando and the gang. Saya datang syuting, oke ngoltek, ditabrak mobil, pulang. Anda bayangkan Pak, saya stand up komedi termahal, main sinetron ditabrak mobil. Saya main sinetron sama Om Indro, seniman legend yang masih hidup dan sampai hari ini beliau sehat. Judulnya apa? Naik enak turun oga. Mongol jadi apa? Kuntilanak Pak. Saya berharap ada dialognya gitu, nggak ada Pak. Jam 11 malam dikasih tangga, oke ngol naik. Oke action, cuman gitu doang Pak. Iya kan? Tapi apakah saya harus menyesal? Tidak. Di mana ada sinetron ganteng-ganteng pasti ada jelek yang masuk. Nggak apa-apa, yang penting honornya 11-12 dengan mereka. Ya kan? Iya dong. Saya main sinetron Maijab pengen ke Mekah. Ini sinetron mengajarkan nilai toleransi. Kenapa? Sinetron Muslim yang main Kristen. Saya Kristen Pak. Saya datang ke lokasi, saya nanya judulnya apa Pak? Babi ngepet ngol. Mongol langsung mundur. Pasti gua jadi babi nih. Ya ampun. Loh kan babi ngepet Pak. Ini pemain semua Muslim. Sekarang saya Kristen masuk, berarti saya yang jadi babi Pak. Saya mundur. Oh Tuhan, kita jadi babi ini. Sutradara yang manggil sini ngol. Enggak ngol. Yang jadi siluman babi Preti Asmara almarhumah. Oh jadi siluman babi Preti? Iya. Yang jadi babi ngepetnya siapa? Aldi Taher. Saya kenal Aldi Taher di sinetron ini. Oh jadi siluman babi Preti Asmara, babi ngepetnya Aldi Taher. Iya. Lah terus Mongol jadi apa? Oh kamu gendong babi. Bayangkan teman-teman. Mohon maaf kalau Anda nonton di YouTube itu babinya original Pak. Original babinya, bukan dari Serofom, asli babinya. Terus orang kan nanya, kenapa Mongol ambil? Ya sehari dibayar 30 juta, jangankan satu babi, sekandang juga gua gendong.
ngomongin hidup santai aja. Buat cowok-cowok yang hadir hari ini buncit, lepas perutmu. Jangan kau tahan untuk terlihat six pack. Lepas. Karena buncit sekarang idaman cewek-cewek Jakarta, sayang. Iya dong. Nggak usah sosok six pack. Buat apa six pack? Hidup sehat. Otakmu yang disehatin dulu daripada hidupmu. Iya kan? Karena di tempat nge-gym banyak six pack tapi banyakan ngondek. Aw, 1, 2. Nah begitu. Six pack tapi ada yang normal. Dari 180 ngondek 20 masih normal. Nggak apa-apa. Tapi buat yang buncit coy, widih, idaman cewek Jakarta loh. Anda tahu kenapa? Karena six pack makanannya ribet, kalorinya aja dihitung, apalagi harganya. Tapi kalau buncit, Warmo Tebet jadi, Senayan City jadi, ya kan? Jadi lepas. Tapi ingat, buat yang perut gemuk, kalau Anda agamanya Kristen, baca Alkitab, pintu surga itu sempit. Nah, hati-hati. Coko Beni, hati-hati, ya kan? Orang ngomong, Mongol kayak lu nggak buncit aja. Buncit. Cuman saya China setengah, jadi pasti ada orang dalam. Saya hari ini cuma dikasih 10 menit lu, bayangkan, bayaran 70 juta 10 menit. Orang kan ada yang nanya ke Mongol, Ngol bagaimana jadi stand up komedian? Ingat, lu mau jadi stand up mau ngapain? Menghibur, hibur, jangan kritisi. Hibur, bikin orang tertawa. Mau jadi materi, siapa yang paling aman? Keluargamu terdekat. Saya sampai hari ini gak pernah dituntut oleh siapapun, karena yang dijadiin materi mama. Saya nggak pernah jadiin materi orang lain, saya nggak pernah ngerosting orang lain. Kenapa? Dia lebih ganteng dari Mongol. Kalau saya ngerosting berarti saya harus menjatuhkan harga diriku. Mending emak gua jadiin materi, ya kan? Orang nanya, emang mamanya nggak pernah marah? Nggak pernah, karena kami berdua bagi hasil sistemnya. Ya. Jadi emak gua bilang kalau perlu ngana hina-hina ngana papa, yang penting pulang bawa doi. Amin. Jadi santai, ya kan? Karena mami Mongol memang realita, Pak. Beliau korban dari pingin cantik lebih. Jadi buat cewek-cewek yang hadir hari ini, jangan kejar-kejaran skincare, karena si skincare itu tidak full. Skincare itu hanya untuk muka, leher nggak masuk. Ya kan? Iya dong. Iya. Bener loh. Sekarang banyak cewek mukanya glowing, lehernya hitam. Ya kan? Bener. Itu ibarat kaki kena knalpot putih ada hitam tengah. Ya. Deh. Cewek-cewek cantik, jangan kejar skincare untuk membuat mukamu mulus, tapi pertulus hatimu engkau mendapatkan suami yang terbaik. Ya. Gitu dong, itulah namanya hidup. Terus orang nanya, terus Ngol gimana lu? Udah punya bini? Belum. Saya Kristen yang taat, Pak. Karena di agama Mongol menikah sekali seumur hidup. Kalau ingin menikah lagi nunggu mantan istri meninggal, nah dia masih hidup. Terus orang bilang, terus gimana Ngol caranya? Kalau dibunuh dosa, apa yang mau lakukan? Saya doa tiap pagi, Tuhan cabut nyawanya. Pak, bercanda. Jadi kalau orang nanya, Ngel, kenapa tetap stand up? Karena jujur Pak, saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang main film terbanyak sampai hari ini. Ya kan? Saya bahkan semalam masih syuting film horor yang ke-42. Saya sudah membintangi 41 layar lebar. 7 saya jadi cowok. 34-nya jadi bencong, Pak.
nggak apa-apa, yang penting duit masuk, ya kan? Soalnya mau ngapain lagi, Pak? Saya jadi cowok, film pertama Mursala itu film tentang budaya Batak yang namanya Parna. Film kedua Ngondek. Masuk komik 8 jadi Sailor Moon. Ih, roknya segini, Pak. Ih, itu luar biasa. Masuk Wonder Woman, roknya makin pendek, Pak. Terus orang nanya kenapa diambil. Sekarang Mongol nanya, bayarannya 175 juta, syuting 1 minggu, ambil nggak? Ambillah. Cuman permasalahannya karena kebanyakan menjadi bencong, akhirnya saya pun kayak bencong. Susah, kebanyakan ngondek, akhirnya jadi, Pak. Tapi jangan marah, itu hanya karakter hidup, gitu. Tapi kenyataan sehari-hari mah saya normal tahun lalu. Ada canda. Saya udah selesai ya, lanjut ya. Ya lanjut ya, lanjut di belakang. Panitianya lagi ngitung masih ada sisa budget berapa nih buat santai. Ya silakan duduk, buat yang mau duduk, yang mau pulang silakan pulang, tapi di luar hujan. Jadi saya bergabung dengan PSI kurang lebih udah mau 2 tahun, dan saya bangga menjadi bagian dari PSI sampai hari ini. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut untuk berpolitik, jangan fobia dengan partai politik. Jangan, teman-teman, justru kedewasaan kita akan makin sempurna di saat kita menemukan banyak hal dalam hidup. Betul? Iya loh, Pak. Saya orang Manado, Pak. Orang Manado tuh, wow, nice to meet you. Apalagi kami baru selesai Natal. Provinsi yang paling keren di saat Natal adalah Sulawesi Utara, Pak. Oh, gereja Natal 25 itu ke gereja jarinya 5, cincin bisa 7. Ibadah angkat tangan. Apakah Anda berpikir dia menyembah Tuhan? Tentu tidak, dia lagi mamer. Di belakang haternya sakit hati, oh Tuhan kong sadiki jo. Oh, semua lengkap, 25, 26, oh 1 Januari, 6 Januari semuanya di Pegadaian. Di belakang ada yang nanya, lalu nggak aksesorisnya banyak, apakah itu emas asli? Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Jangan dipercaya, tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan rose gold. Yeah. Buat ibu-ibu cantik yang hadir hari ini juga sama, tolong jangan dirubah apapun pada diri Anda. Tetap percaya diri, karena kalau dirubah belum tentu sampai tua sama. Buktinya Mama Mongol alisnya ditato. Sekarang beliau mengalami stres akut karena alisnya turun 2 cm dari tempat yang sebelumnya. Gitu. Dia mau nyari pensil alis, udah nggak ada pensil alis kayak zaman dulu. Kalaupun ada, tinggal spidol snowman permanen. Jadi jangan dirubah, tetaplah cantik. Tapi kalau boleh jujur, saya 13 tahun menjadi stand up komedian di tanggal 9 Juli nanti. Serius teman-teman, 13 tahun bukan rentang waktu yang pendek. Tapi selama 13 tahun saya adalah stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya sampai hari ini. Tapi kan ada orang bilang, tapi kan Calontong yang paling mahal. Memang benar, Calontong dan Kiki Syaputri yang paling mahal. Mereka sekali stand up sampai 150 juta. Saya 70 juta doang, Pak. Tetapi setiap hari, ya kan? Saya punya tanah 15 hektar di Karawang Timur. Saya mau bikin usaha pemakaman. Karena usaha yang tidak akan pernah selesai sampai Tuhan datang adalah orang mati. Jakarta pemakaman udah isi ulang. Tanah kusir udah mulai banyak yang 3 orang dibawanya. Kenapa teman Mongol kemarin Natalan 24 dia ke kuburan bawa apa coy? Fanta dan ketoprak. Gua nanya, kenapa lu bawa itu? Ini kita pe papa pe suka, Kak.
Nyampe di kubur dia datang, dia pasang lilin, Pak, napa papa pe minuman kesukaan dan papa pe makanan kesukaan. Nggak nyampe 3 menit kesurupan. Mongol panggil orang kubur, Pak tolong nih temen Mongol kesurupan. Karena dia muslim lah, gua Kristen, gak cocok doanya, nggak ketemu ya kan. Kalau gua pingin dia cocok, gua pindahin dulu dia agamanya ke Mongol. Lah orang dia lagi kesurupan. Ternyata Anda tahu kenapa dia kesurupan? Karena yang dibawa sukanya Coca-Cola, dia bawa Fanta, ya kan. Jadi gua mau bikin makam di Karawang Timur. Gua bikin makam versi terbaru, jenazah tidak tidur. Karena kalau dia tidur butuh 2 meter, kalau berdiri 2 meter masuk 18 orang. Ya mungkin Bang Ade mau mungkin berinvestasi kok Beni, ya kan. Ya itu ya kan. Tuh. Jadi buat teman-teman yang hadir jangan dulu pulang. Kita nanti akan ada tamu yang luar biasa yang akan hadir, ya kan. Kita akan konsolidasi bersama-sama, karena dengan bersama kita pasti bisa mencapai target kita. Amin. Jangan merasa diri, wah saya lebih hebat, wah saya lebih ini. Saya juga begitu, Pak. Di saat saya dulu mau menyalonkan diri juga orang bilang, apa Mongol, dia cuman pelawak, dia nggak tahu gua S2. Saya magister ekonomi, Pak. Tapi nggak ada yang nanya tentang ekonomi karena Ibu Sri Mulyani masih hidup. Jadi orang nanya terus gimana? Bukan berarti kita nggak bisa berkarya, kita tetap bisa berkarya. Karena kenapa? Karya itu akan membuat kita terkenal, ya kan? Ya dah. Sulawesi Utara banyak yang cantik, banyak yang cakep, tapi artis yang paling top 10 tahun Mongol sayang. Ya kan, saya nggak pernah muncul di TV lagi. Sombong, kan itu bercanda ya Pak ya. Soalnya saya pernah bawa materi itu tanah 15 hektar, didatengin Dirjen Pajak. Padahal itu stand up loh, stand up. Coba lagi dong yang paling terakhir yang bangga jadi orang Indonesia, tepuk tangan. Yang ingin melihat Indonesia makin berkembang, makin besar, makin menjadi negara yang luar biasa, coba tepuk tangan. Ini 2 menit terakhir Bapak Ibu. Saya manggung di negara manapun, saya selalu banggain Indonesia. Saya pernah sebulan di Amerika, saya masih tetap lebih cinta Indonesia. Serius loh Pak. Apa yang membuat saya lebih cinta Indonesia? Urinoirnya ukuran kita. Di Amerika urinoir ukuran bule, dia tinggi 178, kita 166, gak nyampe. Kita mau pipis, oh Tuhan Yesus tinggi ini nih. Aduh Tuhan, masa kita pipis lompat-lompat? Oh Tuhan nih. Aduh Bapak Surgawi Mongol stres Pak. Oh Tuhan, mau begini nggak enak, nggak nyampe juga. Tapi kalau Indonesia lebih enak. Sarapan Indonesia ada nasi goreng, nasi kuning, bubur ayam, kue tiaw goreng, mie goreng, ada buah, ada salad. Di Amerika cuman telur orek sama kentang. Masih lebih enak Indonesia. Amerika kerennya apa? Setannya doang pakai jas. Di sini kita koruptor pakai jas, ya kan? Di luar negeri koruptor nunduk, di Indonesia dia dada-dada. Sudah. Tapi kita berdoa semoga kedepannya bangsa kita hilang semua korupsi, nggak ada lagi di Indonesia. Betul? Betul. Harus butuh pemimpin yang berani untuk berkata tidak terhadap korupsi. Tetapi dimulailah dari kita dulu. Ya. Saya sampai hari ini kalau mengikuti nafsu Pak, aduh ginjal hilang 1 Pak. Apalagi kayak anak Jaksel, ya kan, ngajak cewek, nggak mungkin dia mau ke Monas. Neng, Monas yuk. Hah? Hari gini Monas pasti es teler sama es teler. Pasti kerak telur sama teh botol. Ini nggak enak banget Pak, padahal itu makanan paling enak, paling nikmat yang ada, betul? Sekarang cewek Jakarta apalagi Jaksel tongkrongan harus mana? Senayan City Pak. Ya Allah Bapak Surgawi, pindah agama 5 kali lu baru kebeli Pak.
Lu masuk Senayan City, kiri Burberry pak, kanan Gucci, depan Bottega, sampingnya Balenciaga. Nggak ada Matahari di situ, nggak ada di Senayan City, nggak ada BH merek Wakol, nggak ada merek Triumph, nggak ada, adanya Victoria's Secret dan La Senza. Oh bapak surgawi, BH-nya aja udah 300.000 belum isinya. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang di mall lebih banyak cowok dan cowok. Bukan berarti mereka nggak normal, mereka sangat normal. Tetapi kenapa mereka milih berangkatnya nge-mall lo cowok sama cowok? Karena lebih murah. Cowok sama cowok nge-mall paling Starbucks bos. Mau ngapain dia masuk di Gucci? Ya selamat datang. Iya silakan duduk. Ya ampun. Nambah honor. Silakan duduk Pak Menteri, Sis Grace, Kak Irma, ya kan, setia di garis rakyat. Bajunya keren. Nih kalau stand up nih paling menderita tuh kayak begini. Lagi lucu-lucunya masuk. Nih kan? Mau berhenti dosa, mau lanjut orang nggak ada yang ketawa. Tapi nggak apa-apalah, yang penting udah lunas. Aduh. Ya silakan duduk. Karena acara kita akan segera dilanjutkan kembali buat para tamu undangan. Ini materi terakhir dari Mongol. Masih cipika-cipiki lagi. Nggak dapet gue nya momennya. Itu kalau ditanya stand up tuh begitu. Stand up itu paling berat di saat mana? Di saat acara TNI Polri sama begini ada yang masuk. Mau gua closing gak lucu. Aduh. Ya, dipersilakan duduk. Kepada para panitia, Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil? Lanjut ya, lanjut. Jadi kenapa kita harus bangga jadi orang Indonesia? Karena memang kita lebih keren loh, serius Bapak Ibu. Kita semuanya punya, emas kita punya, kayu kita punya, tembaga semua kita punya. Setan aja paling tinggi sekolah di dunia juga punya Indonesia yang namanya suster ngesot. Segitu-segitu dia kalau nggak D3 S1. Kan sempat kuliah berarti sebelum jadi suster ya kan. Tapi kalau dibandingkan negara lain, kita masih lebih unggul. Garis pantai kita masih banyak, tuna semua kita masih lengkap Pak. Terus kenapa Anda nggak yakin dengan bangsamu? Ya kan? Tapi kita akui juga ada yang kurang keren dari bangsa kita. Apa yang kurang keren? Pertama, kita negara terjorok di dunia. Dalam hal ngapain? Ngupil. Saya manggung di Johannesburg, Afrika. Saya nggak pernah ketemu orang Afrika ngupil di pelintir. Hanya Indonesia. Di Amerika orang bule ngupil ambil langsung selepet. Kita nggak ambil digoyang. Saya pernah nanya, kenapa digoyang bang? Enak tahu, becek kering, jorok. Di mana joroknya? Bukan diselepet, dititip. Di mana aja dia hantem. Di bawah TV, di kursi, bahkan baju temen dihantem. Itu jorok. Kedua, apa yang kurang? 1 menit terakhir ya bang. Apa yang kurang keren juga? Kita negara terkepo kedua di dunia. Di Prancis bom meledak, orang kabur. Sarina meledak 15 menit, orang numpuk. Polisi lagi tembak-tembakan, orang yang mana bro, yang mana, yang mana? Nggak ada takut-takutnya. Mobil patroli polisi Malang di Jalan Tamrin nyelonong tukang sate. Ada videonya. Tukang satenya ngapain? Ngipas. Berarti ada yang mesen di bawah, lagi tembak-tembak. 2 tusuk ya bang.
cuman Indonesia, Pak. Bukti kedua di mana kita kepo, negara lain orang kentut santai, kita nggak boleh denger. Dia lagi bunyi put, kita nengok siapa? Ditungguin. Orangnya keluar kita ngomong, oh lu, Indonesia doang. Ketiga yang kurang keren dari bangsa kita apa? Lagu anak kecil Indonesia. Banyak yang unik dan lucu. Lagu pertama 3 doang Mongol kasih. Pertama burung kutilang di pucuk pohon cemara cempaka. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi mengangguk-angguk sambil saya beli tuh burung 2 tahun saya pelihara, nggak pernah bunyi trilililili. Waktu habis, saya udah mau habis, Bang. Lagu kedua lagu apa? Menanam jagung. Coba kita nyanyi cangkul, cangkul. Siapa yang bilang menanam jagung harus cangkul yang dalam? Nggak ada, Pak. Grobogan Jawa Tengah adalah sentra jagung terbesar kedua di Indonesia. Saya nanya sama petani, cuman dicolok doang, peletak masuk. Ini lu cangkul yang dalam menanam jagung apa jenazah? Ketiga, lagu terakhir. Waktu habis. Berapa warna pelangi? Kita nyanyi lagu Indonesia, pelangi-pelangi alangkah indahmu. Habis. Langitnya yang biru, warnanya cuman merah, kuning, hijau, berarti cacat pelangi Indonesia. Tapi nggak apa-apa, itu hanya sebatas lagu. Semoga pemimpin kita nanti terpilih. Saya sih sudah punya calon. Orang nanya, ngol calon lu siapa? Segini, ya kan? Tapi kalau orang nanya, apa harapanmu Mongol buat pemimpin terbaru? Bisa memimpin bangsa kita dan melanjutkan perjuangan Pak Jokowi menjadi bangsa yang keren. Saya Jokowi holik dari 2000, dari presiden beliau menjadi presiden pertama. Saya tidak pernah dibayar kalau acara negara. Yang penting bisa foto bersama cukup. Karena foto bersama presiden mempengaruhi keluargaku di kampung di Sanger. Saya foto sama Pak Jokowi ada 18 foto. Pak Camat lewat muka rumah pasti klakson teng teng teng. Cucunya dekat dengan presiden. Gitu. Jadi harapan kita, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Jaga NKRI harus utuh dan kita harus melanjutkan perjuangan Pak Jokowi bersama-sama. Saya Mongol, stand up komedi Indonesia. Terima kasih.